Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan ini. Eee, Sebenarnya ini hanya sharing pengetahuan saja, karena saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini lebih advance dari saya. Jadi izinkan saya untuk sharing tentang apa yang saya lakukan selama studi di Jepang. Jadi, saya ambil judul tentang Strain Improvement for Bioethanol Production. Kenapa kita, mengambil strain improvement? Karena, eee, ilmu selalu berkembang dari, hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan dengan adanya, ilmu dan teknologi tentang manipulating dan improving, microbial strain untuk meningkatkan, kapasitas metabolismenya sesuai dengan apa yang, dibutuhkan oleh manusia, maka ilmu itu semakin berkembang, dan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk, meningkatkan regulasi aktivitas dari suatu enzim dan juga untuk memanfaatkan, ilmu, teknologi rekombinan, DNA atau genetic engineering untuk bisa mendapatkan suatu mutan-mutan yang bisa kita gunakan, di dalam pemenuhan kebutuhan, manusia itu sendiri. Dan adapun pendekatan dari strain improvement itu bisa kita lakukan melalui mutant selection atau recombination ataupun rekombinan DNA teknologi. Dan di kegiatan riset yang dilakukan di sini kita menggunakan rekombinan DNA teknologi. Nah, ini adalah jurnal yang dihasilkan dari riset ini, jadi silahkan apabila Bapak Ibu membutuhkan mungkin bisa di-download atau bisa kontak saya. Nah, riset ini berawal dari ini ya perkembangan generasi bioetanol berdasarkan dari jenis substratnya. Kita mengenal ada bioetanol generasi pertama yang dia masih menggunakan substrat yang berdekatan dengan pangan seperti gula ataupun dengan pati. Nah, karena dirasa kurang ada kompetisi antara pangan dan energi, maka ilmu itu akan berkembang terus hingga pada generasi yang kedua, di mana di generasi kedua ini substrat yang digunakan untuk produksi bioetanol adalah dari residu dari limbah-limbah eh, lignoselulosa biomasa. Jadi dari sini akan diharapkan ada renewable energy karena kalau berasal dari lignoselulosik ke biomas itu kan bisa diperbarui setiap saat. Nah, setelah itu berkembang lagi di generasi yang ketiga yang memanfaatkan biomasa alga atau mikroalga juga untuk digunakan sebagai substrat untuk produksi bioetanol. Dan sekarang juga sudah sampai pada generasi yang keempat yaitu dengan memanfaatkan uh, genetik dari suatu mikroorganisme untuk bisa memproduksi, untuk bisa memanfaatkan substrat-substrat untuk bisa diproduksi bioetanol. Nah, riset ini juga berawal dari sulitnya fermentasi etanol yang selama ini dilakukan, di mana biomasa dikonversi menjadi etanol itu melalui tahapan yang cukup panjang. Yaitu ada 4 tahapan yang biasanya dilalui metode fermentasi dengan menggunakan mesofilik secara konvensional. Yaitu pertama, melalui pretreatment terlebih dahulu, sakarifikasi, fermentasi, dan destilasi. Dan penggunaan metode ini dianggap kurang efektif. Karena apa? Karena panjangnya tahapan yang dilalui itu menyebabkan tingginya biaya produksi. Selain itu, karena tahapan yang panjang ini juga memungkinkan terjadinya high energy loss. Karena apa? Karena tiap tahapan dari prosesi konversi ini membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Nah, sehingga di riset ini kita menawarkan metode fermentasi baru dengan menggunakan
mikroorganisme termofilik yang telah direkayasa genetiknya. Dan dalam kegiatan riset ini kita menggunakan bakteri acetogen. Nah, di metode riset ini kita menawarkan tahapan yang dipersingkat, di mana antara tahapan sakarifikasi, fermentasi, dan destilasi dijadikan menjadi satu dalam satu bioreaktor. Karena apa? Karena yang kita gunakan adalah mikroorganisme termofilik yang notabene dia memiliki suhu optimum pertumbuhan yang tinggi, yang hampir berdekatan dengan destilasi, sehingga harapannya tidak perlu untuk memindahkan memindahkan mikroorganisme ini untuk dilakukan destilasi. Dan diharapkan pula dengan metode fermentasi termofilik ini, hasil etanol yang didapatkan itu menjadi lebih optimal. Karena apa? Karena selain proses destilasi itu terjadi, si mikroba ini masih bisa melakukan produksi. Berbeda dengan kalau kita menggunakan mikroorganisme mesofilik. Pada saat destilasi, maka kegiatan produksi itu akan berhenti. Sehingga harapannya dengan menggunakan termofilik fermentasi dengan mikroorganisme yang sudah direkayasa genetiknya, maka kita akan bisa mendapatkan hasil etanol yang lebih optimal. Nah, kenapa kita memilih termofilik acetogen bakteria? Karena mikroorganisme ini, bakteri ini memiliki kelebihan, dia mampu menggunakan berbagai variasi substrat untuk bisa digunakan untuk memproduksi bioetanol khususnya. Karena selain seperti kita ketahui proses gasifikasi itu menghasilkan sintesis gas, yaitu H2 dan CO. Dan termofilik acetogen ini mampu mengkonversi sintesis gas baik itu H2, CO maupun CO2 untuk dikonversi menjadi suatu produk yaitu asam asetat, bioetanol, bioplastik, asam lemak, dan chemical yang lainnya. Selain dia juga bisa mengkonversi lignoselulosik biomass. Sehingga harapannya dengan menggunakan bakteri acetogen ini hasil etanol yang kita harapkan itu bisa optimal karena kita bisa dapatkan dari biomasa dan juga dia bisa mengkonversi sintesis gas untuk memproduksi bioetanol. Nah, di sini karena dia termasuk termofilik juga, dia tumbuh di suhu optimum antara 55 sampai 60 derajat. Dengan main produknya asetat dan minor produknya etanol. Nah, ini adalah general dari proses produksi etanol dari lignoselulosa dengan menggunakan genetically engineered morella. Nah, yang kita gunakan dalam riset ini adalah lignoselulosic biomass-nya berasal dari Japanese cheddar dan Restro, Japanese cheddar karena di sana mudah untuk didapatkan. Nah, setelah itu bahan-bahan ini kita gunting-gunting, terus kemudian kita giling hingga kita dapatkan powder seperti tertera dalam gambar. Terus kemudian kita delignifikasi terlebih dahulu dengan 1,5% H2SO4. Kemudian kita panaskan di suhu 121 derajat Celcius selama 90 menit. Maka kita akan dapatkan biomasa yang sudah terdelignifikasi. Nah, kemudian kita tambahkan untuk proses sakarifikasinya dengan enzim selulase dan hemiselulase selama 48 jam. Maka kita akan dapatkan gula-gula fermentasi, baik itu pentosa maupun heksosa yang siap untuk difermentasi oleh transforman untuk diproduksi etanol generasi kedua. Jadi dalam kegiatan ini ada dua aktivitas, yaitu pertama kita menyiapkan transformannya dan yang selanjutnya kita aplikasikan transformannya dalam suatu proses fermentasi untuk kita ketahui ekspresi gennya dalam menghasilkan etanol dan kemampuannya dalam mengkonversi sugar-sugar yang ada di lignoselulosic hydrolysate. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, mungkin hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah
sebelum kita melakukan rekayasa genetik mikroorganisme adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu pathway dari produk target yang ingin kita hasilkan. Jadi si bakteri ini, si mikroorganisme ini bagaimana metabolismenya, pathway-nya, jalurnya bagaimana untuk bisa mendapatkan produk yang kita targetkan. Karena apa? Karena dari sini ini nanti kita bisa membuat suatu peta mana saja yang nanti akan kita blok dan mana saja yang nanti bisa kita sisipi. Nah, ini adalah pathway dari si Morella untuk memproduksi etanol. Nah, di sini ini dari sintesis gasnya. Jadi dia bisa menggunakan CO2 dan H2 untuk menghasilkan ini senyawa antara yaitu asetil-CoA. Di mana asetil-CoA ini juga merupakan senyawa antara apabila si Morella itu menggunakan substrat sugar. Nah, senyawa antara asetil-CoA ini bisa digunakan untuk memproduksi etanol dan bisa juga digunakan untuk memproduksi asetat. Jadi di sini adalah poin yang penting yang harus kita ketahui untuk selanjutnya bisa kita melanjutkan untuk merekayasa metabolismenya. Nah, ini adalah gambaran plus dari gen-gen yang ada di pathway tersebut. Nah, dari sini kita lihat ini adalah produksi etanol dari gula. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, di sini gula diubah menjadi asetil-CoA. Karena ini adalah asetogen, bakteri asetogen, maka dia adalah main produknya adalah asetat. Nah, di situ kita lihat ada PTA atau fosfotransasetilase. Ini adalah gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme ini untuk memproduksi asetat. Selain ada juga asetat kinase. Nah, untuk bisa mengarahkan asetil-CoA, untuk bisa mengarahkan asetil-CoA ke etanol, tentunya kita harus memblok proses untuk jalur untuk produksi asetat. Nah, seperti ini. Ini adalah konstruksi dari mutan yang nantinya akan kita lakukan. Ini adalah gula di mana di sini karena kita ingin mengarahkan asetil-CoA untuk memproduksi etanol, maka kita harus memotong, kita harus mengeliminasi gen yang bertanggung jawab untuk produksi asam asetat. Dalam hal ini ada fosfotransasetilase, ada dua gen yang bertanggung jawab di sini, ada PDUL1 dan PDUL2. Nah, kemudian kita delete gen ini untuk kemudian kita insertkan juga gen yang untuk bisa meningkatkan produksi etanol. Karena Morella ini hanya menghasilkan etanol yang sangat sedikit sekali. Nah, sehingga kita perlu mensupport si Morella ini dengan menginsertkan gen ALDH untuk bisa meningkatkan produksi etanolnya. Nah, ini adalah strain dan plasmid yang digunakan di dalam studi ini. Kita menggunakan E. coli DH5 alpha untuk cloning hostnya dan E. coli top 10 untuk modifikasi hostnya. Dan di sini juga ada Morella thermoacetica wild type ATCC 39073 dan kemudian ada Morella thermoacetica DPRF. Ini adalah wild type yang sudah delete, sudah dieliminasi gen PIRF-nya. Terus kemudian kita juga menggunakan MT-LDH, ini adalah mutan, artinya transforman yang sudah dari Morella DPF, terus kemudian kita insertkan ELDH dan PIRF untuk mengisi lokus PIRF-nya. Dan MT delta PDL2 ini artinya bakteri yang sudah di-delete PDL2 dan diinsertkan ELDH-nya. Terus kemudian ada MT delta PDL1, delta PDL2 ELDH itu mikroorganisme atau Morella thermoacetica yang sudah di-delete PDUL1 dan PDUL2 dan sudah diinsertkan ELDH. Jadi mungkin lebih mudahnya bisa dilihat di sini, ini adalah map-nya, konstruksi map dari
plasmid yang kita gunakan. Jadi bisa dilihat di situ PDUL2 di-delete dengan menginsertkan PIRF dan gen ALDH yang dengan promotor G3PD. Dan untuk membuat plasmid deletion PDUL1 dan PDUL2 untuk yang PDL2, kemudian yang PDL1 itu diganti, di-replace dengan kanamisin R. Seperti itu. Jadi, kemudian setelah kita mengkonstruksi plasmid tersebut, kemudian kita memasukkan plasmid itu ke dalam strain Morella thermoacetica dengan menggunakan elektrosel manipulator untuk elektroporasi. Nah, kemudian setelah itu kita kasih kejut listrik. Terus kemudian sesegera mungkin diinokulasikan ke media basal yang mengandung 2 gram per liter fruktos. Terus kemudian kita inkubasi pada suhu 55 derajat selama 48. Terus kemudian kita roll tube. Dan setelah itu apabila kita mendapatkan isolat yang kita inginkan, di mana di situ apabila sudah ada isolat yang putih-putih, itu artinya gennya harapannya sudah masuk di situ. Kemudian kita pindahkan untuk dikultur secara anaerob pada botol-botol anaerob di suhu 55 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil dari fermentasi yang telah kita lakukan. Dari grafik ini bisa kita lihat di situ ada wild type, ada mutan yang sudah diinsertkan ELDH saja tanpa dihilangkan PDUL1 dan PDUL2-nya. Dan ada juga mutan yang di-delete untuk PDUL2 saja. Karena kita tidak masukkan di sini yang di-delete PDUL1 karena tidak ada pengaruhnya. Jadi dia tidak memberikan pengaruh pengurangan asam asetat yang signifikan. Nah, dan yang ini yang ketiga, mutan yang ketiga ada mutan yang sudah di-delete dua-duanya, PDUL1 dan PDUL2. Nah, dari grafik ini kita dapat lihat bahwa untuk wild type ini dia masih menghasilkan asam asetat yang tinggi karena memang dia main produknya adalah asetat. Terus kemudian yang mutan yang sudah diinsertkan ELDH itu sudah mulai nampak produksi etanolnya walaupun masih sedikit. Nah, sedangkan untuk yang di-delete untuk yang PDUL2 itu produksi asetatnya sudah mulai berkurang dan produksi etanolnya itu juga sudah kelihatan mulai meningkat. Nah, sedangkan untuk mutan yang di-delete PDUL1 dan PDUL2 dan diinsertkan ELDH dapat kita lihat di grafik bahwa produksi asetatnya itu sudah sangat menurun dengan tampak adanya peningkatan dari produksi etanol. Nah, sehingga mutan dengan delete PDUL1 dan PDUL2 inilah yang nantinya selanjutnya akan kita gunakan di dalam riset tahapan berikutnya. Nah, setelah itu kita ingin melihat bagaimana karakteristik dari mutan yang sudah di-delete dari kedua PDUL tersebut. Nah, dari sini dari grafik ini bisa kita lihat yang di sebelah kiri adalah pertumbuhan dari mutan dengan berbagai konsentrasi. Nah, di situ tampak bahwa si mutan ini optimum tumbuh pada 320 milimolar glukos. Dan dia juga kita uji tolerannya terhadap etanol, di mana di sini tampak bahwa ternyata dia mulai mati itu pada saat pada level etanol 640 milimolar. Sehingga di sini kita menganggap bahwa si mutan ini memiliki high ethanol tolerance. Nah, selanjutnya kita juga ingin mengetahui karakter si mutan ini dalam mengkonsumsi gula. Jadi kita
inokulasikan mutan ini ke medium fermentasi yang mengandung glukosa dan juga mengandung silosa dan juga mix keduanya. Karena nanti hidrolisat lignoselulosa yang kita gunakan nanti adalah mix dari gula-gula sederhana. Sehingga di sini kita masih menggunakan gula teknis, sehingga kita coba glukosa sendiri, silosa sendiri, dan mix antara silosa dan glukosa. Dan dari grafik ini tampak bahwa yang A ini adalah dalam medium glukosa. Di situ yang kotak hitam itu adalah glukosanya, terus yang apa ini belah ketupat itu adalah produksi etanolnya, dan yang segitiga putih itu adalah produksi asetat. Jadi dari sini tampak bahwa uh, si mutan mampu mengkonsumsi glukosa dengan diiringi peningkatan produksi etanol dan asetat yang sangat sedikit sekali. Begitu juga dengan silosa, produksi etanol dan produksi asetatnya juga tampak sudah berbeda, di mana asetatnya juga sedikit dan pertumbuhannya juga sama. Pertumbuhan yang semakin hari semakin menurun diikuti dengan peningkatan produksi dari etanol. Nah, sedangkan untuk yang mix atau yang kita mix antara silosa dan glukosa juga tampak bahwa produksi etanolnya juga lebih bagus. Nah, ini adalah setelah itu kita mempersiapkan lignoselulosic hydrolysid, yaitu yang dari Japanese cheddar dan dari Rystro. Jadi biomasa tersebut kemudian kita pretreatment, karena memang harus melalui proses pretreatment terlebih dahulu. Karena proses pretreatment ini sebenarnya juga sangat penting, karena di proses inilah sebenarnya inti dari kegiatan fermentasi etanol. Kalau di proses pretreatment ini berhasil menghasilkan banyak gula-gula sederhana, tentunya si bakteri itu akan mampu mengkonversi gula-gula tersebut untuk memproduksi etanol dengan optimal. Jadi memang sebenarnya harus ada riset tersendiri untuk bisa mendapatkan kondisi optimal untuk pretreatment dari lignoselulosa biomass tersebut. Jadi di kegiatan ini proses pretreatment kita lakukan melalui proses pretreatment dengan menggunakan asam dan juga dengan menggunakan enzimatis untuk sakarifikasinya. Nah, dari sini tampak bahwa komponen dari Japanese cheddar, gula-gula yang ada di Japanese cheddar itu ada arabinose, galactose, glucose, dan xylose. Sedangkan sama dengan Rystro, tapi di sini untuk yang Rystro dia tidak mengandung mannose, sedangkan yang Japanese cheddar sangat sedikit sekali mengandung arabinose. Seperti itu. Jadi setelah pretreatment asam, terus kemudian dilanjutkan dengan sakarifikasi dengan menggunakan enzimatis, tampak bahwa terjadi peningkatan konsentrasi sugarnya. Nah, ini yang nantinya akan selanjutnya masuk ke tahapan fermentasi. Nah, ini adalah grafik dari hasil fermentasi mutan pada pada substrat lignoselulosik, substrat biomasa. Kalau tadi kita menggunakan gula-gula teknis, tapi sekarang kita tantang si transforman ini, si mutan ini untuk bisa mengkonversi hidrolisat dari lignoselulosa itu untuk memproduksi etanol. Ini dapat kita lihat di sini bahwa yang atas yang buletan putih itu adalah pertumbuhan si bakteri. Nah, si mutan, dari keduanya bisa kita lihat bahwa dia mampu tumbuh, baik di cheddar maupun di Rystro dia mampu tumbuh dengan menghasilkan etanol yang juga semakin meningkat. Ya, yaitu kita bisa lihat itu adalah kotak yang hitam, itu adalah produksi etanolnya, baik cheddar maupun Rystro itu sama-sama si mutan ini mampu memproduksi etanol. Nah,
Tapi untuk produksi etanolnya ternyata lebih tinggi dengan menggunakan rice straw. Namun di sini masih kita bisa lihat bahwa ternyata si mutan ini masih menghasilkan asetat. Nah, ini juga masih menimbulkan pertanyaan dan asumsi kita bahwa ternyata mungkin masih ada jalur lain yang digunakan oleh si morella ini untuk memproduksi asetat. Karena juga mengingat bahwa tadi masih ada asetat kinase yang tidak kita delete di situ, karena bayangan kita dengan mendelete fosfotransasetilase saja itu akan bisa menghentikan produksi asetat. Tapi ternyata kenyataannya asetat masih diproduksi di sini. Jadi mungkin bisa untuk next riset untuk bisa benar-benar membuat produksi asetat ini berhenti untuk bisa semua bahannya bisa dialihkan untuk memproduksi etanol. Dan ini kita ingin melihat karakteristik dari si mutan dalam mengkonsumsi gula. Jadi ini ada macam-macam gula yang kita ingin melihat bagaimana patternnya, bagaimana stylenya dia dalam mengkonsumsi gula. Yang di atas itu, yang kotak putih itu adalah total sugar, jadi semua gula. Terus kemudian yang bulat hitam itu adalah glukos. Terus kemudian yang belah ketupat itu adalah xylose. Terus kemudian yang segitiga itu manus, di mana manus hanya ada di cheddar. Terus kalau yang arabinus hanya ada di rice straw. Seperti itu yang silang-silang. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Jadi semakin lama jamnya itu produksinya semakin menurun, konsumsinya menunjukkan konsumsi dari si mutan ini. Dan ini mungkin ringkasan yang dari yang tadi itu bagaimana si mutan ini menggunakan gula-gula tersebut. Bisa kita lihat dari tabel ini bahwa untuk cheddar hydrolysate total sugar yang dikonsumsi oleh si mutan bisa mencapai 25% selama 168 jam ini. Terus kemudian glukosnya 51 dan xylose-nya di sini 100%. Jadi dikonsumsi oleh si mutan ini, dan ini menariknya bisa kita lihat juga di rice straw juga sama 100%. Sehingga di sini mungkin kita bisa memberikan suatu informasi bahwa xylose itu lebih disukai oleh si mutan ini untuk dikonsumsi terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ini adalah hasil dari etanolit yang dihasilkan, di mana sama-sama 0,4 gram per gram total sugar. Jadi ini adalah kesimpulannya, di mana hasil dari pretreatment menunjukkan bahwa lignoselulosa dari cheddar maupun dari rice straw itu mengandung glukos, xylose, galactose, arabinose, dan mannose. Dan xylose itu lebih disukai sebagai sumber karbon oleh si mutan untuk bisa difermentasi terlebih dahulu. Dan etanolit yang didapat adalah 0,4 gram per gram total sugar untuk kedua hidrolisat tersebut. Nah, ini sedikit tambahan yang mungkin nanti bisa kita lakukan, yaitu ini sama-sama strain improvement untuk biofuel, tapi di sini adalah rekayasa genetik yang dilakukan untuk produksi biodiesel. Jadi seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa pertama yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan suatu proses rekayasa genetik khususnya untuk mikroorganisme adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu pathway-nya untuk produk-produk yang ingin kita targetkan, seperti itu. Sehingga dari pathway itu akan tampak seperti map ya, yang nantinya bisa kita rekayasa
mana yang harus dihapus, mana yang harus dieliminasi, dan mana bagian-bagian yang harus kita insertkan gen-gen baru seperti itu. Jadi kalau di sini ada dua hal yang harus kita ada dua modul yang harus kita perhatikan untuk produksi biodiesel ini, yaitu karena biodiesel ini adalah uh, triasil gliserida dengan alkohol yang bertemu, maka kita berusaha untuk mengimprovement kedua jalur tersebut, yaitu jalur produksi fatty acid dan juga jalur produksi etanol dalam yeast seperti itu. Jadi mungkin ini next, mungkin mudah-mudahan bisa dilakukan di sini. Mungkin nanti bisa berkolaborasi juga dengan instansi-instansi yang lain untuk bisa mewujudkan rekayasa genetik untuk produksi biodiesel. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Mbak moderator. Ya, terima kasih Bu Farida untuk paparannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya buka sesi untuk menjawab atau diskusi. Dipersilakan yang mau bertanya atau diskusi ya Bapak Ibu, teman-teman juga. Halo, saya kedengaran kan? Ibu Farida, saya tanya deh. Ya, silakan Mbak. Ibu, ini kan tadi Ibu pakai Morella ya. Morella ini dari mana ya Bu? Maksudnya dia Ibu screening atau isolasi sendiri atau Ibu dapat dari kayak semacam inasisinya gitu atau ya gitu Bu? Ya, ini sebenarnya memang saya sudah menggunakan isolat Morella ini dari proyek yang sudah dilakukan oleh ini profesor saya yang dulu gitu. Cuman memang asal dari Morella ini sendiri itu dari laut dalam yang ada di Jepang gitu. Sehingga karena termofilik ya, jadi mungkin mereka memang ingin di laut dalam kan suhunya tinggi. Nah, untuk kegiatan saya juga ini sedang mengisolasi, mengeksplorasi bakteri-bakteri termofilik, tapi berasal dari ini, dari tanah-tanah vulkanik di gunung-gunung gitu. Karena saya sendiri merasa kesulitan untuk mendapatkan, kalau saya mau mengikuti apa yang dilakukan profesor saya untuk ambil di laut dalam, sepertinya susah karena ini ya peralatannya juga harus canggih. Nah, jika memang nanti ada yang artinya yang sudah pernah melakukan itu, mungkin itu bisa nanti kita uji termofiliknya, dan juga untuk bisa dilihat potensi untuk bisa digunakan sebagai kandidat atau host untuk bisa direkayasa genetiknya. Mungkin itu Mbak Maria. Ini Ibu, terima kasih. Jadi Ibu bawa moralnya dari Jepang itu boleh nggak Bu untuk kesini gitu? Itu morelanya orang Jepang justru. Saya nggak boleh bawa. Makanya kemarin sebenarnya mau saya bawa. Tapi ya kita kan terkendala ini ya, terkendala aturan. Karena kan kemarin maksudnya yang sudah saya rekayasa itu mau saya bawa ke Indonesia, tapi ya itu tadi ada peraturan yang membatasi itu karena itu kan termasuk ini ya, termasuk genetic engineering, artinya mikroorganisme hasil rekayasa itu. Jadi memang tidak mudah. Kita masih terkendala oleh aturan. Makanya itu yang menyebabkan artinya kita memang harus ini mengaplikasikan teknologi yang sudah kita dapatkan untuk merekayasa mikroorganisme lokal yang ada di negara kita sendiri. Karena saya juga yakin sumber daya hayat yang ada di Indonesia juga tidak akan kalah dengan yang ada di Jepang lah, taruhlah seperti itu. Jadi ini mulai untuk dilakukan
seperti apa yang saya lakukan di Jepang. Jadi menggunakan jadi saya sudah melakukan eksplorasi dari tanah vulkanik Bromo, Merapi, terus pemandian air Cangar itu sudah alhamdulillah sudah dapat beberapa isolat yang sudah kita uji potensinya, dan mudah-mudahan next bisa dilakukan untuk kegiatan selanjutnya. Gitu Mbak Mumu. Sepertinya Mbak Mumu terlempar. Bu Farida, Ya Bu, boleh monggo. tanya Nggih, monggo Bu. kiat-kiat untuk melakukan cloning yang sukses bagaimana Bu? Ini cloning yang dilakukan itu kan Ibu berarti klasik ya, konvensional ya, potong, potong, Iya, tempel, potong, tempel. potong tempel, potong tempel. Nah itu gimana Bu kiat-kiatnya? Karena dari pengalaman kami nih, makin ke sini eh, kita memilih kadang-kadang pakai PCR tuh, jadi pakai PCR extension gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bu Farida bagaimana Kak? Memang jujur memang sulit Bu, karena memang ini saya untuk studi ini sampai 5 tahun. Jadi untuk mendapatkan mendapatkan transformanya sendiri bisa sampai 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah. Jadi untuk yang selanjutnya cuma 1 tahun. Jadi setelah kita mendapatkan transforman, kita aplikasikan ke proses fermentasi itu sekitar 1 tahun. Jadi memang yang paling lama memang mendapatkan transformannya. Jadi ya memang jatuh bangun seperti itu Bu. Berarti luck phase-nya di situ ya? Iya. Jadi ya itu tadi, karena kan kita kalau bekerja di molekuler, kalau menurut saya itu seperti kita itu berjalan di gua yang gelap. Jadi kita melakukan teknik untuk campur dengan menggunakan enzim-enzim pemotong dan penempel itu kan kita tidak tahu gitu. Jadi kita hanya melakukan di cup-cup seperti itu. Nah, kemudian ya baru kita tahu setelah di akhir-akhir cerita, di akhir-akhir proses sequencing, baru kita mengetahui apakah gen yang kita insertkan itu sudah masuk atau belum. Itu kan di akhir-akhir proses. Cuman memang perbedaannya kalau yang kita lakukan di sini di Indonesia dan di Jepang itu kan kita semua melakukan sendiri Bu. Jadi kayak seperti sequencing itu kita melakukan sendiri. Jadi mudah pada saat kita lihat ternyata gen kita tidak masuk di situ, kita bisa langsung melakukan lagi dari awal. Pulang lagi ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya terus terang saya juga belum tahu kiat-kiatnya apa. Jadi kayaknya memang eh, keberuntungan juga untuk bisa masuk itu keberuntungan juga, karena ya memang kita tidak bisa melihat pada, kecuali kalau misalnya ada alat untuk bisa mengarahkan kita untuk bisa menempelkan tepat gitu. Mungkin akan lebih mudah. Cuman ya memang seperti kita ketahui, kita semua bekerja di molekuler, kita tidak bisa memprediksi langsung, kecuali nanti setelah di akhir proses baru kita bisa ngecek apakah gen yang kita harapkan itu sudah terdelete dengan sempurna, ataukah gen yang kita masukkan itu sudah menempel dengan sempurna. Itu baru kita ketahui setelah proses sequencing. Itu sih Ibu Is. Gitu. Ini karena moderator dan gak ada yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Terlempar Mbak Mumu. Kalau Morella sendiri, WGS-nya udah ada kah Bu? WGS-nya sudah ada Bu untuk saat ini. Udah ada berapa strain Bu yang ada WGS-nya?
saya kurang tahu kalau berapa strain-nya itu ya. Tapi udah ada ya, jadi Iya, lebih karena dalam. itu riset yang sudah dimulai sejak tahun 2007, Bu, Hmm. oleh Sensei itu. Nah, cuman karena saya masuk, jadi awalnya memang tidak terfikir untuk menggunakan Morella ini untuk menggunakan substrat lignoselulosa. Nah, karena saya masuk di situ, terus kemudian eh, Indonesia itu terkenal dengan kaya akan biomasa, sehingga eh, tema yang ingin saya masukkan ke situ akhirnya direspon sama Sensei untuk bisa menggunakan Morella ini untuk direkayasa genetiknya ke arah penggunaan biomasa. Karena Jepang sendiri kan biomasanya nggak banyak. Jadi Sensei senang juga sih karena ya Indonesia itu punya banyak biomasa, jadi memang perlu sepertinya untuk negaramu seperti itu. Ya, terus kemudian diberikan kesempatan untuk mengutak-utik genetiknya bakterinya si Sensei untuk bisa digunakan untuk mengkonversi biomasa. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Farida, Bu Iskalianti. Mohon maaf, kayaknya tadi agak kelempar ya. Tadi kayak saya ngomong sendiri terus gak ada suara gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada satu penanya lagi jika ada yang mau bertanya atau mau diskusi. Saya, Bu. Mangga. Boleh. Siapa Ibu? Iya, saya Eni ini dari sama-sama dari Leken ya. Mau tanya ini Bu Maria, Bu Rahayu ya tadi ya. Kalau untuk Morella tadi, plasmidnya apa ya Bu ya untuk rekayasa genetik? Pakai plasmid atau pakai? Pakai plasmid, Bu. Pakai Iya. PK18. Oh gitu, ya ya ya. Itu dibuat oleh senseinya sendiri atau sudah komersial? Kita konstruk sendiri. Oh, konstruk sendiri. Ya, ya. Terima kasih, itu aja. Bu, sama-sama. Sedikit lagi Bu, jadi pengen tanya saya Bu, ini konstruknya maksudnya modal awal plasmidnya benar-benar screening sendiri atau memang sudah ada plasmid standar kayak QC gitu terus dimodifikasi gitu gimana Bu? Awalnya ya murni terus kemudian karena ini kan awalnya Morella ini hanya untuk memproduksi laktat ya. Jadi saya menggunakan plasmid yang di situ sudah dilakukan di riset terdahulu. Jadi makanya di riset saya ini lebih rumit karena saya harus mengkonstruk lagi dari konstruk yang sudah ada gitu. Jadi harapan saya karena kan awalnya memang tidak untuk etanol awalnya. Jadi awalnya hanya untuk produksi asam laktat gitu. Jadi itulah yang kemudian harus harus diubah lagi dengan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang pengubahan gen PIR-F terus kemudian dimasukkan lagi seperti itu. Itu plasmid natif atau komersial ya, Mbak? Kenapa, Bu? Maksudnya itu plasmid natif dari Morella atau dia sudah komersial untuk komersial, Bu. Oh, sudah ada Ya, komersialnya. sudah ada Ya, ya, komersial. ya. Ya, karena kalau mendesain dari plasmid natif itu kan susah. Dulu saya pernah dulu dengan termofilik tapi termofilus. Ya, terima kasih.